Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan video roleplay dengan tema AI sebagai jalan pintas proyek siswa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Radia Habibah Putri dengan NIM 250 1316 2672. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Halo semuanya, perkenalkan aku Atika Azara dengan NIM 2501 3160 2563 berperan sebagai siswa. Halo semua, perkenalkan nama saya Aling Trismika Prabawangi dengan NIM 25013162471. Saya berperan sebagai komite sekolah. Halo semua, perkenalkan nama saya Cantika Maharani dengan NIM 2501316185509. Di sini saya berperan sebagai kepala sekolah. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anggun Artawijaya dengan NIM 2501316228111. Aku berperan sebagai orang tua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Mustika Aulia dengan NIM 2501 31623713. Saya berperan sebagai wali kelas. Aduh, tugas proyek bahasa Indonesia susah banget lagi. Mana disuruh buat esai analisis, tapi aku bingung harus mulai dari mana ya. Sekarang kan banyak AI, tinggal masukin topik sih, cepet langsung jadi. Tapi kalau aku pakai itu masih belajar nggak ya? Atau cuma nyontek versi modern aja? Ya udah, coba dulu aja. Nanti aku edit dikit. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu sudah memeriksa sebagian tugas kalian, tapi ada beberapa tugas yang hasilnya terlalu rapi dan hampir tidak ada kesalahan. Aduh, jujur nggak ya? Ibu ingin bertanya, apakah ada yang menggunakan AI dalam mengerjakan tugas ini? Ibu, permisi. Saya mau jujur, Bu. Sebenarnya saya menggunakan AI untuk membuat kerangka dan isinya. Tapi saya edit dikit kok, Bu. Terima kasih Atika sudah mau jujur, tapi apakah kamu paham dengan isi yang kamu kerjakan? Enggak sih, Bu. Bu, maaf ya. Sebenarnya saya takut, Bu, nilai saya jelek. Makanya saya pakai AI. Nah, itu masalahnya. Tugas itu bukan cuma soal hasil, tapi proses. Kamu belajar dan berpikirnya. Kalau kamu tidak melalui proses itu, kamu akan kehilangan inti dari belajar kamu. Murid-murid, Saya menemukan kasus penggunaan AI oleh siswa, mereka tidak sepenuhnya memahami tugasnya. Ini sudah mulai sering terjadi. AI menjadi jalan pintas instan. Saya khawatir ini akan membentuk kebiasaan mereka, jadi tidak terbiasa berpikir secara kritis. Betul, tapi kita tidak bisa melarang. Sudah sangat dekat dengan AI. Kita harus bagaimana, Bu? Mungkin bukan melarang, tapi mengatur. Kita rubah bagaimana kita memberikan tugas kepada siswa. Ini gunanya Atika, selamat siang, silakan duduk ya Atika. Jadi gimana Ibu? Jadi Bu, saya itu juga kaget dengan Atika pakai AI buat ngerjain tugasnya. Betul Bu Anggun, AI itu tidak salah, tapi yang jadi masalah itu adalah ketika digunakan tanpa pemahaman. aku cuman merasa
menggunakan AI itu lebih cepat, Bu. Dan aku juga takut. Iya nak, tapi gak usah takut. Kalau kamu gak belajar, bikin kamu sendiri yang akan rugi. Itulah yang sedang saya cari solusinya, supaya anak-anak tetap bisa memanfaatkan teknologi, tapi tidak kehilangan proses belajarnya. Fenomena yang Ibu Bunga temukan ini tidak hanya terjadi di sekolah kita. AI saat ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan global. Ya, betul sekali. Sebagai komite sekolah, kami melihat bahwa ini sebuah tantangan sekaligus peluang. Kalau tidak diatur, AI bisa menurunkan kualitas proses belajar. Tapi jika diarahkan, justru malah meningkatkan. Saya izin mengusulkan agar pengguna AI tidak dilarang, tapi harus transparan. Maksudnya? Jadi, siswa harus menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan tetap menjelaskan ulang dengan pemahaman sedikit. Nah, itu bagus. Jadi orang tua itu tahu bagaimana proses-prosesnya. Saya setuju. Kita perlu kebijakan berbasis literasi digital, Bu. Bukan sekedar larangan kepada siswa untuk penggunaan AI-nya. Berarti kan kita keluar kepala sekolah. Ananda Tika ya? Duduk Ananda. Sepertinya tanpa saya bilang Ananda sudah tahu ya tujuan saya memanggil Ananda. Tapi di sini saya sebagai kepala sekolah tentu tidak akan menyudutkan Ananda. Tapi di sini Ibu ingin bertanya, sebenarnya apa sih yang Ananda butuhkan agar tidak bergantungan lagi kepada AI? Saya sebenarnya butuh arahan, Bu. Kadang tugas itu terasa lebih sulit. Jadinya AI menjadi pilihan yang cepat bagi saya. Berarti kita harus mengevaluasi tugas. Jangan sampai tugas hanya mengukur hasil, tapi juga prosesnya. Mungkin kita bisa tambahkan presentasi atau refleksi lisan. Kalau seperti itu, Bu, kami emang benar-benar dipaksa untuk benar-benar paham. Jadi tidak ketergantungan lagi ya Ananda. Ya benar, Bu. Setelah kita sepakati, Ibu-ibu udah kita diskusikan mengenai fenomena yang Ibu Bunga temukan. Jadi kita dapat menyimpulkan Ibu-ibu ya, bahwa yang pertama, anak-anak itu kita perbolehkan menggunakan AI tentunya, tapi hanya sebagai alat bantu saja. Kemudian yang kedua, siswa itu wajib memahami hasil yang mereka temukan. Jadi untuk ibu guru ya dituntut sekali di sini untuk mempertanyakan apa isi yang mereka temukan itu. Kemudian yang ketiga ini untuk guru, jadi ibu harus wajib menjelaskan tugas itu bagaimana, tapi dengan lisan yang menarik ibu, untuk menekankan prosesnya gitu ya. Kemudian untuk orang tua juga kita himbau untuk Ibu Atika dan juga wali murid lainnya untuk mengawasi penggunaan AI anak-anak di rumah. Begitu ya ibu-ibu yang sudah kita sepakati. Kami dari komite siap mendukung sosialisasi ke orang tua. Dan saya juga akan lebih aktif untuk mendampingi anak saya Atika. Dan kami sebagai guru akan menyesuaikan metode pembelajaran. Aku sih ibu ya. Sekarang aku paham, AI itu bukan menggantikan aku, tapi AI itu membantu aku untuk belajar. Kalau aku cuma pengen cepat selesai, mungkin aku dapat nilai. Kalau aku benar-benar belajar, aku juga dapat kemampuan, dan itu jauh lebih penting. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah AI tidak hanya sebagai alat bantu, tapi AI juga merupakan ujian integritas. Jika AI digunakan tanpa kontrol, tentu akan menciptakan generasi yang instan. Tapi jika AI digunakan secara tepat, tentu AI bisa saja menjadi katalis pembelajaran yang menciptakan pembelajaran lebih mendalam, reflektif, dan bermakna.